They're out there, working day and night to breach your data and take what's yours. Ransomware, botnets, zero-day attacks. It's kind of scary if you think about it. Or you could not think about it at all. This is autonomous cybersecurity. This is SentinelOne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang ya buat Bapak Ibu ya. Salam sehat, semoga semuanya dalam lindungannya. Oke, saya untuk mempersingkat waktu saya akan langsung untuk share screen ya. Oke, ini. Ya, apakah layar saya sudah kelihatan? Ya, baik Bapak, sudah terlihat presentasinya dengan baik. Oke, siap. Oke, ya perkenalkan nama saya Eliando ya, Eliando saja ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang topik fightback against ransomware. Ya, kita akan lihat dari overview, objektif dan juga benefit of assist with SentinelOne. Ya, yang sebelum itu saya mau menjelaskan tentang analogi ini ya, seperti seorang petinju ya. Ya, kita untuk cyber security, permasalahan yang paling penting adalah cyber security itu reaktif. Sikap reaktif apa yang bisa kita lakukan ketika ada permasalahan cyber security? Ya, seperti zero day, ya, permasalahan cyber security belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, tiba-tiba terjadi di tempat kita. Nah, sikap reaktif itu cukup penting ya untuk kita lakukan. Tapi bukan berarti proaktif itu tidak penting. Ya, bukan berarti kita mencegah dulu ya. Misalkan kita melindungi dengan firewall, dengan routing segregation, dengan secure web gateway, dan juga yang lainnya, ya itu bukan berarti tidak penting. Cuman ketika ada serangan yang belum pernah terjadi, ada ransomware yang belum pernah terkena di environment kita atau environment manapun, nah sikap reaktif itu yang paling penting ya. Seperti seorang petinju ya, sudah latihan cara menghadapi musuh ya, apa yang harus dilakukan ya. Tapi ketika pertandingan itulah yang paling penting. Nah, sikap proaktif seringkali menimbulkan permasalahan mengenai data overload dan juga lack of bigger picture. Karena terlalu banyak informasi yang ada di kita jadi tidak tahu nih apa yang harus dilakukan. Ya, kita jadi seringkali bingung karena informasi banyak. Ya, kita misalkan dari firewall ada informasi tentang ini, dari secure gateway ada informasi ini. Akhirnya kita bingung, apalagi expertise kita kurang ya terhadap masing-masing produk tersebut. Nah, untuk itu perlu permasalahan sikap reaktif dari permasalahan cyber security. Ini yang saya bilang tadi ya. Jadi memang ketika pertandingan kita harus tahu cara menghindar ya. Kita harus tahu cara mengatasi lawan ya ketika saat pertandingan itu ya. Ketika ada serangan ya mungkin semua produk kita mungkin lolos ya ibaratnya. Nah, kita harus tahu cara menghadapinya. Nah, itu yang seringkali menjadi permasalahan yang cukup penting dalam kehidupan kita saat ini. Ditambah lagi tantangan yang kita hadapi saat ini ya. Tantangan bahwa apalagi legacy antivirus ya yang membutuhkan adanya signature ya. Itu kalau signature-nya nggak ada gimana? Apa yang harus kita lakukan? Masa kita pasrah aja nerima semua serangan ya, misalkan ada ransomware, malware, virus dan segala macamnya, kita harus pasrah aja. Nah, tidak seperti itu ya. Itu permasalahan yang seringkali menjadi permasalahan dalam perlindungan di environment cyber security kita. Nah, yang kedua adalah terlalu banyak agent ya. Terlalu banyak tool itu bukan merupakan jawaban. Seringkali kita beranggapan semakin banyak produk security yang ada di dalam environment kita, maka kita akan semakin aman. Belum tentu ya. Itu hanya akan menimbulkan kompleksitas yang baru. Itu akan semakin menambahkan permasalahan yang baru. Nah, terus manual tools seringkali menghabiskan banyak waktu ya. Apalagi kalau kita mau melakukan forensik ya. Ya kita kenal ya beberapa tools untuk forensik yang freeware ya, seperti autopsy, ya log event explorer dan juga yang lainnya. Nah, ketika kita mencari permasalahan ya, misalkan permasalahan cyber security dengan menggunakan tools tersebut seringkali menghabiskan banyak waktu. Apalagi kita harus urutkan nih timeline-nya. Kita tahu ya kalau di dunia forensik itu timeline itu penting banget, itu matter banget. Jadi ya kalau dari ada Bapak Ibu dari kepolisian tahu ya, itu penting banget bahwa itu perlu kita jadi concern setiap timeline ya yang ada di dalam
forensik itu menjadi hal yang sangat penting dalam kasus ya. Nah, apalagi ditambah lagi dengan sekarang ini ya, semua serba remote ya, work from home ya. Jadi otomatis yang dulunya kita beranggapan bahwa pokoknya paling aman di tempat kita, di environment kita, di perusahaan kita, di institusi kita. Tapi sekarang kita harus melindungi hal yang lain karena banyak orang yang kerja di rumah. Apakah proteksi di rumah sudah cukup atau belum? Itu harus jadi tantangan buat kita. Nah, ditambah lagi dengan adanya work from home, otomatis juga banyak cloud yang digunakan, enterprise architecture cloud yang digunakan, ya baik itu kontainer, baik itu yang lainnya ya, maupun cloud archive dan segala macam, itu menjadi permasalahan baru atau tantangan yang baru yang harus kita hadapi. Nah, yang seringkali yang menjadi serangan banyak hal itu ya, karena dengan konsep yang bekerja di rumah, itu adalah endpoint ya. Di mana semua data sensitif itu biasanya ada di endpoint kita. Endpoint yang dimaksud di sini ada komputer ya, PC, laptop, server, maupun smartphone. Nah, endpoint seringkali menjadi weakest link ya dalam suatu organisasi. Ya, karena memang sekarang zamannya sudah seperti itu ya. Nanti saya akan membuat analogi bagaimana seorang hacker itu melakukan penyerangan ya dengan hanya melibatkan endpoint. Nah seringkali juga endpoint itu seringkali di exposure ya untuk mencari kelemahan-kelemahan yang ada di sekelilingnya ya, di network dan di tempat yang lain itu seringkali dilakukan. Nah, umumnya orang ketika ada permasalahan yang terjadi di endpoint itu mereka akan melakukan hal-hal ini. Ini SOP standar ya, SOP standar yang biasanya dilakukan. Yang pertama dia akan melakukan isolate ya, disconnect from scene ya. Jadi dicabut tuh semuanya tuh. Apalagi kalau dulu ya kita kenal dengan serangan WannaCry, semua langsung cabut kabel ya misalkan yang ada di PC. Ya, terus update antivirus ya. Terus kalau belum diupdate gimana? Terus dia perform scan ya, full scan, semua di-scan. Lalu ngomong nih ke tim IT ya. Tim IT atau kalau ada tim IT security, ditelepon tim security untuk bantu dia. Nah, yang terakhir apa? Restore ya. Restore dari yang udah ada sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya data center udah punya replication bagus ya, cuma kalau belum punya backup apapun itu jadi masalah. Nah, terus seringkali di observe ya secara full cycle ya, apakah metode sehingga dia bisa melakukan penyerangan sehingga ransomware itu bisa masuk ke kita. Ini SOP standar ya, SOP standar yang biasa kita lakukan ketika ada permasalahan endpoint breach. Nah, ini contoh ya, salah satu contoh ya, saya ambil dari virus total ya. Bagaimana? Nah, ini di sini kita bisa lihat ya, ternyata dari 70 vendor antivirus signature ya, saya coba testing ya, hanya 36 vendor yang bisa detect ini. Nah, ini kan berarti sisanya gimana? Nah, ini jadi permasalahan baru, belum tentu vendor tersebut yang dipunyai oleh perusahaan Bapak Ibu. Nah, ini menjadi permasalahan baru. Nah, ya karena based on signature, ya bukan yang lainnya. Nah, kita akan diskusi tentang hal itu. Nah, ini yang sering kali terjadi ya. Umumnya ya dulu attacker itu sering nyerang ya dengan berbagai macam cara, brute force attack, exploit dan juga payload segala macam ya. Dia serang, ini metode lama. Cuma sekarang attacker tuh udah semakin pintar, hacker udah semakin pintar, nggak mau capek-capek ya, karena di sini udah dilindungi oleh segala macam countermeasure ya. Nah ini semua ya, firewall, secure coding, configuration dan segala macam. Nah sekarang yang dilakukan adalah, yang diserang adalah endpoint. Nah apa yang di endpoint, cukup kirim malware, ransomware ya, ataupun virus, trojan dan segala macam, cukup kirim ke endpointnya. Ya, bagi semua metode kita bisa lakukan ya, individual attack, ya, phishing dan juga lewat URL dan segala macam kita bisa lakukan ya untuk mengirim malware tersebut atau malicious software tersebut ke dalam endpoint. Nah, setelah dia masuk ya, kita incar target server ya. Target server cara paling mudah apa? Kirim lagi malware-nya, malicious software ya. Setelah itu malicious software atau ransomware akan ngambil data, ya akan send target data. Kalau udah masuk ya malicious software-nya, kita bisa ngelakuin apapun, ya as long nggak kedetect. Nah, lalu kita bisa lakuin apapun nih, termasuk di DOS attack, ransomware attack, segala macam ya, sampai ke perangkat IoT kita.
Nah, ini seringkali yang menjadi ini di dalam dunia modern cyber attack yang sekarang ini sering dilakukan ya. Apalagi sekarang zamannya ransomware as a service ya. Nah, apa itu nanti kita akan bahas ya. Ini yang informasi ya dari threat intelligence-nya Sentinel-1 yang bernama Watchtower. Nah, ini kita bisa lihat ya bagaimana Sentinel-1 memberikan informasi cukup detail sama kita ya, supaya kita tahu ya apa yang harus dilakukan, tindakan apa yang harus kita perbuat ya. Ini sebagai contoh ya. Nah, di sini kita lihat ya Arrival, yaitu ini ransomware yang cukup tren di bulan Juni lalu sehingga sampai ke Presiden Joe Biden informasikan ya, sampai ditanya sama wartawan CNN ya mengenai serangan Arrival ini atau Sodino Kibi. Nah, itu gimana Pak? Apakah perlu khawatir gitu ya? Intinya gitu. Dijawab nggak perlu khawatir. Jadi US cukup concern terhadap ransomware tersebut rupanya. Nah, sekarang zamannya ransomware di mana ransomware itu digunakan ya, ransomware yang paling baru namanya Spook, dia menggunakan engine dari ransomware sebelumnya Thanos. Jadi dia hanya merubah beberapa coding ya. Ada juga ransomware namanya Lockbit 2 ya, Lockbit 2. Nah, itu dia bahkan sampai dia ngebuat affiliate program. Jadi kalau ada yang mau join program dia, ya dia dapat beberapa hak tuh, seperti control panel, hak akses dekriptornya dan segala macam. Jadi udah kayak franchise lah, yang model franchise ya, ransomware itu. Nah, sekarang udah zamannya seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan ya untuk menghadapi hal-hal seperti itu? What we need for fight back? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ketika ada permasalahan seperti itu, ya ini menjadi hal yang penting ya. Singularity platform. Jadi kita perlu adanya platform yang unik, ya. Kita perlu adanya platform yang unik, ya, yang gampang untuk dimengerti, ya, dan aksinya itu terbatas dengan kumpulan dataset. Kalau ngomongin dataset itu berarti kita ngomongin machine learning. Ya, karena memang limit dataset itu tidak mungkin bisa dicapai kalau tidak ada machine learning. Ya, dengan berbagai macam algoritma ya, deep learning, support vector mesin ataupun yang lainnya. Nah, itu yang menjadi concern-nya. Kita perlu adanya platform yang singularity, ya. Nah, ini kita perlu ada platform seperti ini. Nah, terus kita perlu adanya platform yang bisa connect the dot automatically, yang ngebuat storyline. Ya, berguna untuk apa? Untuk threat hunting. Ya, kalau kita misalkan mau tahu cara kerjanya ransomware, dia terinfeksi kemana aja, apa yang dilakukan, file mana yang dimodifikasi, di creation, di edit, registry apa yang dia perbuat, itu kita perlu adanya storyline. Include ya, kita perlu adanya storyline untuk menghubungkan kita dengan forensik. Ya, kita lihat apa yang sebelumnya terjadi sehingga ransomware ini aktif. Ya, proses apa yang kita perbuat di dalam endpoint kita sehingga malware ataupun ransomware ini aktif. Itu yang harus kita punyai dalam platform kita. Nah, platform kita juga harus mendukung ini, ya, adanya prevention dan juga kontrol. Ya, jadi dia harus bisa mencegah. Ya, dia juga harus bisa mengontrol semua apa yang terjadi di endpoint kita. Bisa detection dan juga respon, remediation dan juga recovery. Termasuk ini ya, network visibility, jadi bisa melihat apa yang di sekeliling endpoint kita. Ya. Termasuk, ini paling penting, XDR automation. Jadi kita perlu ada extended detection response yang bisa mengkorelasikan storyline tadi. Ya, supaya apa? Supaya kita mengerti nih semua hal yang terjadi di dalam endpoint kita ketika terjadi adanya serangan yang mungkin tergolong serangan yang baru, yang belum pernah terjadi dimanapun. Nah, terus juga harus mempunyai kemampuan service capability seperti ya tadi saya sudah bilang ya, intelligent driven, threat hunting, MDR ya, disupport juga dengan expertise ya, seperti mungkin dari FBI ataupun orang-orang yang cukup berpengalaman ya dengan dunia cyber security, dan juga plus digital forensik dan juga incident response. Ya, itu yang paling harus mendukung semua platform yang kita punya, harus mendukung semua ini. Nah, kebanyakan platform ini platform yang dulu ya, yang legacy, semua hanya mengandalkan signature, ya, semua hanya mengandalkan apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Nah, ini cukup beresiko ya, cukup berbahaya. Nah, terus sekarang kita masuk ke dalam teknologi seperti ini ya, cloud based monitoring. Jadi semuanya ya, semua teknologi itu baru ya, udah tidak berdasarkan kepada signature, sandbox atau segala macamnya. Nah, sekarang teknologi baru ya sudah mulai mengadopsi adanya machine learning
Cuman teknologi yang baru itu seringkali mempunyai permasalahan. Kompleks recovery, mau recovery aja rumit, ya. Mau recovery, guna teknologi apa sih? Teknologi harusnya untuk memberikan kita kemudahan. Selain itu, teknologi harus assisting kita, harus assisting people, harus scale people, harus memberikan kita knowledge, ya. Jadi jangan hanya dengan teknologi kita akhirnya tergantung sama teknologi, ya, karena kita tidak diimprove, diri kita tidak diimprove dengan adanya teknologi tersebut, ya. Jangan seperti itu. Jadi kita harus mempunyai sebuah teknologi yang mungkin canggih, ya, walaupun dia canggih, tapi juga harus assist people. Ya, nah, Sentinel-1 itu sudah ada artificial intelligence dalam device-nya, ya, di setiap device-nya, dan juga dia automatic shrink, ya, untuk melakukan recovery ataupun rollback itu cukup mudah. Ya, nanti saya akan kasih lihat sedikit konsol Sentinel-1. Nah, itu cukup mudah. Nah, kenapa kita perlu adanya Sentinel-1? Karena tadi, ya, dia bisa membuat, ya, dia mempunyai aktif EDR, endpoint detection and juga response, berdasarkan apa? Berdasarkan artificial intelligence. Nah, terus kalau misalkan endpoint-nya offline atau tidak terkoneksi, dia punya static artificial intelligence. Itulah yang paling penting dari Sentinel-1. Dia punya Ranger, ya, ini untuk melihat network attack surface di sekelilingnya endpoint, ya, baik itu protokol yang berjalan di sekeliling endpoint, ya, di luar endpoint, di network segala macam, dan dia juga punya Singularity XDR, ya, jadi bisa terintegrasi, ya, dengan berbagai macam platform yang ada security stack, ya, dengan CM ataupun yang lainnya. Yang paling penting adalah one console. Semuanya dihandle di dalam satu konsol yang sama. Ya, jadi kita tidak bingung, ya. Namanya teknologi harus mempermudah, bukan mempersulit, ya. Plus Sentinel-1 itu dia punya fitur adalah lightweight agent. Jadi agentnya itu sangat ringan, ya, sangat ringan. Dia karena dia punya kecerdasan buatan. Jadi ketika ada resource lain yang dibutuhkan, ya, agentnya itu akan otomatis turun prosesnya, ya, akan mengutamakan proses memori yang lain. Yang misalkan dia tahu, ya, karena dengan kecerdasan buatannya, dia tahu mana yang harus lebih dipentingkan. Nah, plus nih distribute artificial intelligence. Jadi artificial intelligence itu terbagi dua, ya, antara yang satu di dalam agent dan juga yang satu di dalam konsol. Nah, jadi setiap artificial intelligence-nya itu terdistribusikan antara agent maupun konsol. Jadi kalau offline pun nggak jadi masalah. Nah, kenapa Sentinel-1 juga? Ya ini, ya, banyak kelebihan dari Sentinel-1. Simple packaging, ya, fast time untuk easy to deploy, sangat mudah untuk deployment, ya, ya, empower staff, ya, dengan superior usability. Jadi banyak hal yang bisa memberikan kita knowledge, ya, memberikan kita assist kita, ya, sebagai pengguna atau people. Nah, terus terbaik di customer service, ya. Terus dapat juga memberikan nilai balik, ya, return of investment. Nah, itu jadi kelebihan dari Sentinel-1, termasuk Sentinel-1 sangat serius, ya. Dia mempatenkan kemampuan algoritma, ya, machine learning yang dia gunakan. Dia mempatenkan itu semua, ya. Ini ada contoh dari hak paten dari Sentinel-1, karena sangat serius Sentinel-1. Plus customer-nya juga cukup banyak, ya. Customer-nya cukup banyak, ya, kita bisa lihat semua customer di sini, banyak yang memberikan komentar juga, ya, termasuk dari kalau yang suka nonton, ya, Formula One, ya, dari Aston Martin, ya, juga kalau lihat di mobilnya Aston Martin ada logonya Sentinel-1. Nah, kenapa juga Sentinel-1? Karena Sentinel-1 juga yang melakukan real time file analysis, ya, jadi semua proses itu berjalan, semua proses yang terjadi di endpoint kita itu diberi oleh machine learning, ya, supaya tidak ada ancaman, ya, yang terjadi di dalam endpoint kita, ya. Terus ada behavior analisisnya, automate remediation, ya, ini semua otomatis, ya, dari kill, quarantine, control, disconnect segala macam, ya. Ada kemampuan di visibility juga untuk melakukan threat hunting, ya, maupun forensik, ya, kita mau melihat kenapa misalkan ini terjadi, ya, proses apa yang terjadi sebelumnya. Nah, ini contoh dari tampilan Sentinel-1, ya. Lihat, ya, di sebelah kanan banyak banget engine yang berjalan di dalam Sentinel-1.
ya masing-masing punya kemampuan machine learning ya dengan algoritma macam-macam ya. Tadi kita udah tahu ya algoritma dari machine learning ada support vector machine, ada deep learning, ada yang lainnya. Nah, itu semua diadopsi oleh Sentinel-1 untuk mencegah adanya serangan-serangan yang baru. Karena metode signature zaman sekarang udah nggak berlaku. Nah, ini contoh ketika Sentinel-1 di pre-execution ya, kita lihat ya, digerakkan aja ketika ada file yang mungkin mengandung ransomware, dia langsung otomatis akan detect. Ya. Mungkin di dalamnya itu ada scripting. Lalu ini ya, ketika misalkan kita mau lihat nih storyline yang terjadi ya, ini bentuknya. Jadi tinggal klik aja ya. Oh, setelah ini apa yang dilakukan? Apakah dia menjalankan, misalkan dia menjalankan konsol Windows, scripting apa yang dilakukan ya? Atau kita mau berjalan ke hal yang sebelumnya ya, itu bisa juga dilakukan. Nah, masuk ini ya. Apakah misalkan ada komputer lain yang terkena serangan yang sama ya dengan yang mungkin ada salah satu endpoint yang terdeteksi oleh Sentinel-1, ada serangan, kita juga bisa melihat ya komputer lain bagaimana kondisinya, apakah ada serangan yang sama, dengan proses yang sama, ya dengan hal yang dilakukan yang sama, termasuk scripting yang kita bisa lihat nih ya. Kalaupun udah di obfuscate, ya scriptingnya udah di obfuscate, itu pun kita bisa lihat ya. Ya tinggal nanti di obfuscate lagi. Nah, ini contoh tampilan Sentinel-1 ya, cukup mudah ya, tinggal klik untuk recovery rollback ya, semuanya kembali seperti semula. Nah, jadi kita tinggal klik doang tuh rollback tuh sebelah kanan atas, klik apply, langsung semuanya kembali seperti semula. Nah, ini juga kelebihan Sentinel-1 ya, udah banyak di data center ya, ada di global location ya, ini ada kurang lebih 900 lebih ya employee, customer juga banyak, funding juga banyak, valuation juga banyak, vigilance ya. Kebetulan kepala dari tim vigilance ini adalah mantan pimpinan digital forensik untuk FBI ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membeli salah satu vigilance respon pro misalkan, mungkin bisa bisa dapat respon dari salah satu stafnya beliau ya. Nah, ini security condition yang seringkali jadi masalah di kehidupan kita ya. Jadi terlalu banyak tools, akibatnya apa kalau banyak tools? Banyak noise. Kalau banyak noise, ekspornya butuh banyak dong, sedangkan ekspornya sedikit. Nah, itu jadi permasalahan baru. Kalau ekspornya sedikit, akhirnya apa? Banyak juga blind spot. Kalau banyak blind spot, akhirnya apa? Banyak bottleneck, koordinasi antara people, proses, dan teknologi. Itu membingungkan, jadi kompleks ya. Masalah reaktif sikapnya seperti apa, jadi membingungkan. Nah, itu yang seringkali menjadi permasalahan di dalam security condition kita saat ini. Nah, di dalam Sentinel-1 ada beberapa license ya, ada complete, control, core, plus add-on cloud dan juga ranger. Ini yang untuk tadi network visibility, cloud itu untuk yang kalau Bapak Ibu punya kontainer seperti Kubernetes maupun Docker. Nah, ini ada add-on-nya. Nah, plus tadi yang saya bilang ada Vigilance Response dan Vigilance Response Pro. Watchtower itu tadi yang digunakan untuk threat intelnya ya. Nah, Vigilance Response, kalau udah ada Vigilance Response, itu udah include termasuk Watchtower. Nah, bedanya di mana antara Vigilance Response sama Vigilance Response Pro? Kalau misalkan di Vigilance Response perlu butuh call ya, atau buat ticketing ya untuk terjadi masalah ya yang ada di dalam environment kita, yang ke-detect kita bisa lakukan. Di Pro itu termasuk digital forensik ya, dan juga incident response expertise ya. Jadi kita bisa kontak langsung, bisa di remote langsung lah oleh expertise yang berpengalaman untuk melakukan forensik ya, forensik yang akan dilakukan. Oke, itu saja ya untuk besok ya. Saya akan mendemonstrasikan live hacking ya. Jadi saya akan mendemonstrasikan bagaimana sebuah ransomware, karena sekarang dunia, saya bilang tadi ya, dunia sekarang adalah ransomware as a service. Untuk besok saya akan mendemokan, saya akan ngebuat ransomware itu menjadi tidak terdetek based on signature. Kita akan tes di dalam virus total ya. Ransomware tersebut sebenarnya udah ada, cuman saya akan rubah ransomware tersebut sehingga dia tidak terdeteksi. Lalu akan saya akan sembunyikan dia di dalam satu aplikasi yang sering kita gunakan. Ya, aplikasi apa yang sering kita gunakan saat ini? Peduli Lindungi.
Nah, itu saya akan lakukan itu, lalu kita akan lihat bagaimana responnya SentinelOne. Nah, itu live hacking yang akan kita lakukan pada technical session besok. Oke, terima kasih semuanya ya. Saya rasa presentasi dari saya sedemikian ya, bahwa memang singularity endpoint protection is your protection. Jadi protection di dalam endpoint itu adalah proteksi yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Jadi komputer Bapak Ibu itu menceritakan tentang Bapak Ibu. Nah, itu adalah proteksi yang paling penting buat kita semua. Oke, terima kasih semuanya dan sampai berjumpa besok. Baik, terima kasih Bapak Eliando. Sekarang saatnya untuk sesi tanya jawab. Kita sudah mendapat pertanyaan dari para peserta. Untuk yang pertama ada dari Bermani Ahmad. Mas Eliando, bagaimana cara kita mengetahui di dalam organisasi IT untuk keamanan saat ini sudah benar-benar aman? Lalu, perimeter apa yang paling cocok untuk diterapkan dan paling mudah diterapkan agar keamanan terpenuhi sesuai kondisi saat ini? Untuk pertanyaan kedua, dari Fezan Nabawi. Apakah endpoint SentinelOne bisa memperbaiki atau tindakan korektif jika sudah terlanjur terkena ransomware? Atau hanya untuk tindakan preventif saja endpoint-nya? Terima kasih. Dan yang ketiga dari Ipang Sasono, apakah ransomware dapat menyerang data storage seperti Synology yang tidak dihubungkan ke komputer klien atau server dan diakses via browser? Baik, Bapak Eliando, kami persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, mungkin saya jawab satu persatu ya. Ya, oke, dari Bapak Bermani Ahmad ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mas Eliando, bagaimana cara kita mengetahui dalam organisasi IT untuk keamanan saat ini sudah benar-benar aman, parameter apa yang paling cocok untuk diterapkan dan yang paling mudah diterapkan agar keamanan terpenuhi sesuai kondisi saat ini. Ya, jadi untuk pertanyaan yang pertama ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kalau Bapak sudah pernah mendengar tentang konsep zero day attack, ya tidak ada yang aman, Pak. Tidak ada yang aman. Nah, cuma kita perlu adanya, sekarang kita sudah mengenal ada satu teknologi baru ya, yang kita sebut sebagai machine learning atau kecerdasan buatan. Kenapa disebut kecerdasan buatan? Karena kecerdasan itu hampir menyerupai kita ya, sebagai manusia. Nah, dengan adanya teknologi seperti itu yang harusnya kita adopsi ya, jadi kita bisa mencegah, karena gimana pun ya, semua serangan itu dilakukan oleh manusia. Ya, semua serangan yang terjadi di dalam teknologi saat ini dilakukan oleh manusia. Hacker atau attacker itu manusia ya yang ngebuat. Walaupun mungkin dia bisa ngebuat bot ya untuk melakukan penyerangan. Tapi yang ngebuat tetap manusia. Nah, untuk itu kita perlu adanya satu environment yang sudah dilengkapi adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, itu better Pak, lebih baik. Jadi kalau Bapak tanya yang paling aman perimeternya apa? Ya. Oke, saya bisa aja mungkin ngebuat firewall, secure gateway, atau buat proteksi segala macam nih, sampai ke routing segregation dan segala macam. Cuman kalau misalkan ada celah ya, misalkan tiba-tiba ada celah ya, mungkin ditemukan oleh baik itu pentester ya, ataupun yang lain ya. Kalau pentester ya mungkin beruntung ya, karena dia akan menginformasikan kepada kita ini ada celah loh di sini. Nah, kalau orang lain yang menemukan seperti apa? Nah, itu yang disebut dengan konsep zero day attack. Nah, jadi perimeter apa yang bisa digunakan ya, semua proteksi memang bisa kita lakukan. Makanya saya bilang tadi proaktif itu juga penting, tapi yang paling penting ketika adanya serangan dan tidak pernah terjadi di semua tempat. Itu sikap reaktif yang paling penting kita lakukan. Oke. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Ya, untuk pertanyaan kedua, Reza Nabawi, apakah endpoint SentinelOne bisa memperbaiki atau tindakan korektif jika sudah terlanjur terkena ransomware, atau hanya untuk tindakan preventif saja endpoint-nya? Terima kasih. Ya, bisa. Ini besok saya akan demokan, Mbak. Besok saya akan demokan live hacking. Jadi pastikan Bapak hadir ya, Bapak Reza Nabawi, pastikan Bapak hadir. Jadi saya akan membuat ya. Jadi di komputer tersebut akan terinstall SentinelOne Agent. Cuman saya akan posisikan dia sebagai detect only. Lalu kita serang nih Pak, kita kasih ransomware yang berkedok aplikasi Peduli Lindungi, ya. Lalu kita serang endpoint-nya dengan ransomware.
sampai endpoint itu semua ibaratnya dirusak lah ya oleh si ransomware tersebut. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Sentinel-1? Kalau udah terjadi nih, udah masuk nih ibaratnya, udah running nih. Nah, Sentinel-1 bisa berbuat apa? Nah, besok kita akan demonstrasikan seperti itu. Jawabannya bisa. Oke, pertanyaan yang ketiga. Ya, untuk pertanyaan ketiga, Ipeng Sasono. Apakah ransomware dapat menyerang data storage seperti Synology yang tidak dihubungkan ke komputer klien atau server dan diakses via browser? Apakah ransomware bisa menyerang ya? Kita tahu nih, zamannya, kalau Bapak pernah dengar waktu dari zamannya WannaCry itu ada ransomware WannaCry itu yang dia mempunyai fitur Eternal Blue ya. Ya, jadi splitnya emang macam-macam ya, bisa dia discovery from network atau dia seperti in the middle attack ya, dia akan spoofing ya, dia akan melakukan lihat ya segala macam. Pokoknya setiap ada koneksi ya, setiap ada celah koneksi dia akan spread ya, setiap ada celah koneksi, kecuali memang komputernya itu ya ibaratnya ya seperti dia terkoneksi apapun, internet tidak ada, semua tidak terkoneksi apapun ya, ya gimana ibaratnya gimana terserang ransomware kalau tidak terhubung kemanapun ya, even pakai Office pun dia juga tidak terhubung kemanapun, pakai Office yang offline. Nah itu seperti itulah. Apakah ransomware bisa masuk ke dalam storage seperti itu ya? Saya sih belum, secara pribadi belum pernah mencoba ya untuk masuk ke dalam teknik seperti itu. Nah cuman masih ada possibility ya, masih ada kemungkinan. Ya, sebagai pentester mungkin masih ada kemungkinan, walaupun kita belum tahu ya celahnya di mana. Cuman kalau bagi saya rasanya, feeling saya lah ibaratnya, feeling saya masih ada kemungkinan untuk melakukan hal tersebut. Ya itu ya mungkin jawaban dari saya. Ada lagi pertanyaannya? Ya baik, Bapak Eliando, terima kasih atas presentasinya dan sudah menjawab pertanyaan dari para peserta. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Semoga semuanya sehat selalu dan dalam lindungannya. Oke, langsung saja saya akan share screen ya. Untuk mempersingkat waktu. Oke. Ya, kali ini saya coba untuk mendemokan live hacking yang sudah saya record sebelumnya. Nah, ya kita langsung aja. Kalau tidak kedengaran suaranya, mohon untuk diinfokan. Hi everyone, my name is Eliando, and today on this technical session, I will demonstrate about live hacking. However, please don't try this at home, especially without Sentinel-1 supervision. So for the next, I will explain everything on bahasa. Halo Bapak Ibu, pada sesi teknikal kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang live hacking. Pertama-tama kita akan melihat topologi yang akan kita gunakan pada live hacking kali ini. Nah, di sini kita lihat ada 3 buah VM ya, di mana masing-masing VM sudah terinstall Windows 10 Pro 64 bit. Nah, di sini ada VM yang kita namakan staging zone, detonation zone, dan juga protected zone. Nah, yang pertama kali akan kita buka adalah staging zone. Di sini adalah repository terhadap malware yang kita punya. Nah, kita melakukan preparation, tools, dan juga manipulasi aplikasi. Ya, jadi kita akan memanipulasi ransomware menjadi sebuah aplikasi yang akan kita sering gunakan pada saat ini. Dan di dalam VM ini itu zero protection, jadi tidak ada proteksi sama sekali ya untuk melakukan manipulasi file ataupun kita melakukan live hacking. Nah, di VM yang kedua, detonation zone, di sini sudah terinstall agent Sentinel-1. Agent Sentinel-1 yang terinstall di sini di dalam posisi detect only mode. Jadi tidak akan melakukan apapun proteksi ya untuk kita dapat melakukan analisis terhadap ransom ataupun malware yang berjalan di dalam endpoint yang sudah terinstall agent Sentinel-1, termasuk melakukan investigasi
apa yang terjadi terhadap ransomware yang menyerang ke endpoint kita. Jadi seluruh aktivitas ransomware bisa kita lihat di dalam detonation zone kali ini. Yang terakhir itu adalah protected zone. Jadi ini adalah SentinelOne full protection mode, di mana semua respon berjalan secara otomatis ya. Jadi kita tidak bisa melihat aktivitas dari ransomware ataupun malware yang berjalan karena sudah terkill atau di quarantine secara otomatis. Jadi semuanya clean. Nah, yang ada di protected zone. Nah, oke, jadi yang akan kita lakukan sekarang, kita akan membuka VM kita yang ada di sini, ada di staging zone kali ini. Nah, ini VM-nya. VM dengan Windows 10 64 bit. Nah, saya lihat di sini ada repository malware saya ya. Ada beberapa malware yang ada di SentinelOne, ada ini semuanya ransomware. Ya, ada Netwalker, COVID-19, ada Thanos dan yang lainnya. Nah, kita akan merubah salah satu ransomware ini, manipulasi satu ransomware menjadi aplikasi yang sering kita gunakan. Oke, nah yang kita lakukan adalah kita akan menggunakan RFIL. Ya, RFIL yang diambil dari JBS, ya, di mana JBS itu membayar $11 juta untuk RFIL ransomware, di mana sebelumnya sudah di request untuk diminta $22,5 juta dari RFIL, cuman yang dibayarkan sebesar $11 juta. Setelah dibayarkan, JBS memperoleh ini decryptor untuk membuka isi file-file yang sudah dienkripsi oleh RFIL. Dan alasan selain itu kenapa kita menggunakan ransomware RFIL, karena sebelumnya ransomware Lockbit 2 sudah melakukan atau mensosialisasikan tentang affiliate program yang dilakukan oleh Lockbit 2, di mana sebagai services ya, ransomware sebagai services itu memberikan layanan. Kalau kita join affiliate program dari Lockbit 2, kita mendapatkan hak administrator panel editor system, automatic test decryption, dan juga yang lainnya, termasuk clearing of log and self clearing ya dari Lockbit 2. RFIL juga mencoba untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Lockbit 2. Nah, seperti yang dikonfirm oleh tim R&D Asset Development dari SentinelOne ya, bahwa RFIL saat ini sudah aktif again ya, sudah aktif kembali ya. Ini yang seperti yang terlihat ya, di mana kita bisa follow member untuk RFIL ya. Lalu di sini kita lihat ya ada komunikasi ya, ditanyakan, so are you affiliate or are you one of the RFIL operator? Ya, apakah kamu merupakan affiliate program atau RFIL operator? Dijawab operator. Jadi sekarang adalah zaman ransomware as service, RAAS ya, di mana memungkinkan ya semua ransomware untuk terkena. Ya, apalagi ransomware yang cukup powerful ya dalam melakukan enkripsi ya. Dan sehingga semua file yang ada di dalam komputer kita dengan cepat dapat terenkripsi. Oke, yang selanjutnya kita akan lakukan, kita akan kembali ke dalam VM kita. Kita akan mengcopy ya untuk misalkan RFIL ini. Untuk merunning RFIL ini, kita akan taruh di folder ready to run. Ya, kita copy, lalu kita extract ya file tersebut dengan menggunakan 7-zip. Kita masukkan passwordnya. Ya, kita bisa lihat ini adalah file RFIL-nya. Nah, sebagai malware analis, umumnya mereka akan melakukan pengecekan hash file ya, yang seperti yang akan kita lakukan sekarang. Kita coba cek file hash-nya dari RFIL tersebut. Ya, ini filenya. Nah, ini kita sudah dapat hash filenya. Nah, ini setelah kita dapat hash filenya, kita akan melakukan pengecekan dengan menggunakan salah satu situs yang cukup populer, yaitu Virus Total. Ya, kita akan lihat ya, apakah file tersebut berbahaya. Seharusnya berbahaya ya, karena ini adalah file RFIL asli yang diambil dari JBS
di mana GBS sudah membayar sebesar 11 juta dolar. Ya, di sini kita bisa lihat ya, ini merupakan Arafil atau Sodinokibi yang sesungguhnya kalau kita lihat di komunitas ya, hashtag Sodinokibi, Arafil, dan ini merupakan ransomware. Ya, ini merupakan beberapa vendor antivirus ya, yang bisa, atau vendor antivirus dan juga anti malware yang bisa melakukan deteksi terhadap Arafil yang sudah berjalan dari mulai bulan Juni ya. Di sini kita bisa lihat ya, 56 security vendor dan 3 sandbox flag this is as malicious. Cuman masih agak mengkhawatirkan ya, karena dari 70 vendor yang terdaftar di dalam virus total, masih banyak ya antivirus yang tidak dapat mendeteksinya. Padahal Arafil sudah meramaikan pemberitaan di internasional dari awal tahun 2021 ini. Bahkan sampai sempat ditanyakan langsung ke Presiden Joe Biden oleh salah seorang wartawan. Ya, ini vendor-vendor yang bisa deteksi, yang merah, yang tidak bisa undetect ini yang dicentang yang berwarna hijau. Oke, sekarang kita akan mengubah atau memanipulasi Arafil ini menjadi aplikasi yang cukup sering kita gunakan. Aplikasi apa yang cukup sering kita gunakan? Aplikasi tersebut bernama aplikasi Peduli Lindungi. Ya, kita akan kopikan ya Arafil ini, paste, lalu kita akan rename menjadi aplikasi Peduli Lindungi. Oke, kita akan cek ya apakah masih sama hashnya atau tidak. Kita masuk ke folder Peduli Lindungi, lalu kita cek file hashnya peduli lindungi.exe. Ya, kita bisa lihat ya, hash file-nya masih sama ya. Berarti ini masih confirm karena kita hanya melakukan rename. Ya, rename terhadap namanya. Cuman ini masih confirm bahwa ini merupakan ransomware Arafil. Nah, sekarang kita akan merubah ya hash tersebut dengan menggunakan hash manager. Ya, kita open. Oke, sudah masuk ya. Ini aplikasi Peduli Lindungi.exe. Ini all hash-nya. Nah, kita akan ganti ya hash-nya. Kita close. Lalu kita cek kembali file hash-nya. Ya, masih sama ya, get file hash untuk Peduli Lindungi.exe. Kita lihat ya, hash-nya sudah berubah dari sebelumnya sama dengan yang di atas, lalu menjadi ini. Kita akan kopikan hash file tersebut ke dalam virus total. Kita kopikan, lalu kita cari. Ya, dapat dilihat di sini ya, no match found. Artinya semua vendor antivirus yang terdaftar dalam virus total tadi secara signature ya, hash file tersebut tidak terdeteksi. Ya, jadi ini merupakan legitimate file lah ya, karena tidak terdeteksi bahwa ini tidak terdeteksi signature-nya oleh semua antivirus. Nah, untuk menyamarkan aplikasi ini lagi ya, kita lihat ya di sini application, cuman dia mempunyai icon yang bisa ditanyakan ya, maksudnya ini tanda tanya buat seorang analis malware ya. Jadi kita akan melakukan perubahan terhadap icon dari Peduli Lindungi ini. Oke, saya akan merubahnya. Ya, ini aplikasi untuk Peduli Lindungi ya, lambang untuk aplikasi atau icon untuk Peduli Lindungi. Ya, kita bisa melakukan perubahan berbagai macam ya, termasuk setting atau untuk memanipulasi seolah-olah supaya tidak bisa deteksi oleh apapun ya. Oke, kita save. Lalu lihat kembali ini yang original filenya, kita akan delete ya.
Nah, ini aplikasi Peduli Lindungi ya. Sebenarnya ini adalah ransomware Aravil ya. Kita akan running aplikasi ini ya. Kita akan detonate ini di detonate zone ya, untuk melihat nanti aktivitas yang dilakukan oleh aplikasi Peduli Lindungi. Nah, ini udah sama persis. Hal terakhir yang kita lakukan adalah kita archive ya. Kita archive file tersebut dengan menggunakan 7-zip. Nah, saya akan menggunakan format zip ya. Saya suka menggunakan format ini karena pasti sebelumnya setiap orang akan mencoba untuk membuka isi file di dalam zip. Nah, mereka akan penasaran terlebih dahulu untuk melihat isi dalam filenya ya. Dengan format zip, orang dapat melihat isi dalamnya tanpa perlu memasukkan password ya. Jika ada password terlebih dahulu, setelah dilihatnya itu bukan file yang berbahaya, maka biasanya orang akan melakukan ekstrak lalu merunning file tersebut. Nah, ini kita kasih password ya. Peduli COVID. Oke, encryption dengan AES. Oke. Nah, setelah ini jadi ya, archiving ini udah jadi. Nah, kita bisa taruh di cloud storage ya. Bisa aja kita taruh di cloud storage ya. Apapun itu, setelah disimpan di dalam cloud storage, bisa pakai cloud storage apapun ya, baik itu dari Google, ya, OneDrive, ataupun cloud storage sendiri. Yang lebih baik sih cloud storage sendiri ya, karena kita akan jamin bahwa file tersebut tidak akan dicek terus menerus ya. Lalu nanti kita akan rubah ya link URL dari cloud storage tersebut ya dengan menggunakan penyingkat URL seperti bit.ly ataupun tiny URL. Nah, nanti untuk mengarahkan seperti seolah-olah itu adalah legitimate URL Peduli Lindungi. Nah, saya sudah siapkan semuanya. Nah, itu bentuknya nanti akan seperti ini. Nah, itu semua ada di dalam VM yang lain ya. Kita akan lihat, saya sudah siapkan semuanya di dalam VM yang sudah terinstall SentinelOne Agent dengan posisi detect only mode. Oke, kita nyalakan VM-nya ya. Oke, ini sudah kita nyalakan VM-nya ya. Di dalam VM ini sudah terinstall SentinelOne Agent ya. SentinelOne Agent ya, kita akan cek ya polusinya apakah dia sudah detect only atau masih protected. Kita akan cek di dalam konsolnya SentinelOne. Ya, ini desktop saya ya yang lagi running. Untuk memastikan desktop yang benar, kita coba send message ya. Tes live hacking. Oke, kita lihat dulu di dalam ininya, dalam endpointnya. Oke, ini sudah muncul ya, tes live hacking. Kita oke, lalu kita kembali ke konsol. Lalu kita lihat policy. Kita cek, oh sekarang status masih protect ya. Kita akan rubah dia jadi detect. Jadi tidak akan melakukan proteksi apapun ya. Cuman secara artificial intelligence dia akan melihat ya segala aktivitas yang dilakukan oleh malware ataupun ransomware atau file-file berbahaya yang lainnya. Kita save. Ya, saya coba. Nah, sebelum itu ya kita bisa waktu detonate ransomware itu sebenarnya kita bisa lakukan disconnect from network ya untuk memastikan bahwa semua koneksi itu aman ya. Nah, ini kita pastikan terlebih dahulu ya bahwa statusnya masih healthy ya, endpoint kita healthy ya. Status iconnya pun masih berwarna hitam ya, masih semua normal-normal saja. Ya, kita lihat insiden pada hari ini. Ya, kita lihat insiden pada hari ini tidak ada ya, insiden pada hari ini. Ya, jadi status komputer kita masih baik-baik aja. Nah, kenapa kita tadi saya sampaikan perlu untuk melakukan disconnect from network ya? Karena seperti yang kita ketahui, semenjak zamannya ransomware WannaCry dengan toolsnya Eternal Blue yang mengincar kelemahan SMB dari sistem operasi Windows, jadi pasti generasi penerusnya itu memiliki kemampuan penyebaran yang juga mungkin lebih baik atau sama. Ya, makanya disarankan memang sebelum kita detonate ransomware, lebih baik kita disconnect from network atau kita melakukan containment ya. Kalau melakukan containment secara otomatis, kita bisa klik yang di sini ya di dalam SentinelOne. Cuman kalau secara manual ya, kita bisa lakukan disconnect from network seperti ini. Nah, sebelum kita disconnect,
kita lihat dulu ya bagaimana koneksi internet ya. Ini kita bisa lihat ya masih terhubung ya koneksi internet yang ada di dalam endpoint kita. Nah, lalu setelah disconnect, ya, kita lakukan disconnect from network, action approve, disconnect, lalu koneksi dia tidak akan terhubung, langsung terputus. Namun dengan kondisi disconnect from network, Sentinel-One akan membuat tunneling dari agent langsung ke manajemen konsolnya. Jadi walaupun secara network dia terputus ya dengan yang lain, cuman tunneling ke konsolnya itu tetap berjalan. Nah, sebagai contoh, saya tetap bisa mengirimkan send message nih dari manajemen konsol Sentinel-One ya ke dalam endpoint-nya. Test disconnect from network. Ya, kita kembali lagi ke VM-nya. Ya ini ya, test disconnect from network. Ya, walaupun dia tidak terhubung dengan network di sekitarnya, tapi dia tetap terhubung ke manajemen konsolnya Sentinel-One. Nah, sekarang kita akan coba jalankan ya aplikasi Peduli Lindungi yang sebenarnya adalah Arevil berkedok aplikasi Peduli Lindungi di dalam komputer ini. Cuman sebelum itu saya mau kasih lihat ya bahwa file-file yang ada di dalam komputer ini ya masih bisa dibaca dengan baik ya. Ini file PPT-nya ya masih bisa dibaca dengan baik. Ini file Word-nya ya. Jadi masih terbuka semuanya dengan baik ya di sini ya file-filenya ya. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, sekarang saya close dulu agentnya. Statusnya masih general failure ya. Nah, ini yang sudah saya buatkan tadi ya. Jadi memang saya buatkan bahwa untuk melakukan tindakan phishing kita harus memastikan bahwa kita mengirimnya dengan legitimate domain ya. Kita bisa lihat ya bahwa ini legitimate domain ya. Ini dikirimkan dari pedulilindungi.id ya atau pedulilindungi@kominfo.go.id ke alamat email saya ya. Ini cuma sampel. Nah, ini merupakan kata-kata yang saya ambil dari situs Peduli Lindungi ya. Peduli Lindungi membuat beberapa tautan ke aplikasi atau website milik pihak ketiga yang mungkin akan mengambil dan mengolah data Anda. Peduli Lindungi tidak memiliki akses terhadap data atau informasi yang Anda berikan kepada aplikasi atau website tersebut. Nah, di bawahnya terakhir, namun jika Anda ingin menghapus data pribadi Anda saat ini juga, silakan unduh aplikasi Peduli Lindungi versi desktop yang sebenarnya tidak ada dengan tautan berikut ya. Tautan dengan bit.ly seperti ini ya, lalu buka dengan kata sandi peduli COVID. Nah, sehingga orang kan otomatis kalau ingin datanya terhapus saat ini juga dia akan klik link ini ya, lalu dia buka dengan kata sandi peduli COVID. Nah, yang ini akan kita lakukan ya. Nah, kita akan download file tersebut ya dengan menggunakan Firefox. Save. Ya, kita taruh di download aja. Ya, sudah ada ya aplikasi Peduli Lindungi. Seperti yang saya bilang, orang umumnya karena dia lihat zip ya, dia akan buka ya, lihat filenya. Ya, di sini kita bisa lihat ya, dia ada satu aplikasi Peduli Lindungi ya, password yes, rasio 77% ya. Jadi orang kan percaya ya bahwa ini aplikasi Peduli Lindungi yang legitimate. Yang sebenarnya ini adalah Arevil. Oke, sebelumnya saya akan ulangi sebenarnya apa yang kita lakukan tadi. Ya, tadi kita membuka mail client dari Windows ya. Lalu kita download file dengan menggunakan Firefox. Ya, nanti kita akan buka file tersebut dengan menggunakan 7-zip. Nah, cuman ya untuk yang menjalankan mail client Windows ini adalah di Task Manager kita bisa lihat ini adalah application FrameHost. Ya, kalau misalkan saya entes ya aplikasi FrameHost ya, bisa dilihat ya bahwa dia langsung tertutup ya, mail client langsung tertutup ya. Untuk melakukannya ya kita buka lagi mail client dari Windows itu. Nah, aplikasi FrameHost-nya dia akan aktif kembali seperti ini ya. Nah, aplikasi FrameHost-nya aktif kembali karena saya buka kembali untuk ini mail client-nya. Cuma karena kita udah download ya, selanjutnya kita akan ekstrak ya menggunakan 7-zip. Ekstrak dengan 7-zip ya, dengan password yang tadi ya, peduli COVID. Oke, kita ekstrak.
di COVID. Oke, langsung ya. SentinelOne agent langsung di tag ya, malicious file dengan filenya pedulilindungi.exe ya. Ini filenya ya. Cuman karena SentinelOne agent saya buat posisi di tag only, jadi dia tidak akan melakukan apapun proteksi ya terhadap apa yang kita lakukan. Nah, cuman karena kita perlu investigasi dan melihat kinerja dari ransomware yang Arafil tersebut, makanya saya perlu install agent SentinelOne ya, untuk melihat aktivitas yang dilakukan oleh ransomware tersebut. Ya, kita double klik filenya. Nah, di sini ada meminta user akun kontrol ya. Jadi dia menjalankan istilahnya dia menjalankan consent.exe ya, yaitu software komponen dari Microsoft Windows Operating System yang digunakan untuk proses memanggil user akun kontrol ini nih, untuk mengambil hak akses administrator ya. Nah, ketika kita klik no ya, dia tetap akan menjalankan consent.exe ini ya. Walaupun di no berapa kali pun akan tetap menjalankan consent.exe sampai akhirnya kita klik yes atau memberikan hak administrator dari komputer kita. Nah, kita klik yes ya. Lalu tanpa sadar ya, aplikasi tadi masih bisa dibuka ya. Kita bisa lihat tadi aplikasi tersebut masih bisa dibuka ya, seperti ini ya. Nah, nanti dia akan dienkripsi ya oleh ransomware Arafil tersebut. Lalu dia akan memberikan informasi bagaimana cara untuk melakukan pembayaran terhadap ransomware Arafil tersebut. Nah, ini sudah mulai ya dienkripsi oleh ransomware Arafil atau Solinokibi tersebut. Nah, kita sudah bisa melihat, sebentar, ini readme ya, readme file harusnya merupakan cara pembayaran. Ya, benar. Jadi dilihat ya, untuk melakukan pembayaran kita akses dulu ke website dengan menggunakan Tor browser, open website tersebut ya. Kalau Tor itu diblok di negara tersebut bisa pakai VPN ya, dengan alamat secondary websitenya ini ya. Lalu masukkan key ini ya untuk di dalam website tersebut ya. Setelah itu lakukan pembayaran. Nah, ini beberapa customer sudah melakukan pembayaran karena ini diambil waktu zamannya GBS ya, sebagai supplier daging terbesar di Amerika Serikat. Jadi belum ada GBS di sini ya. Tapi sebelum GBS sudah ada yang melakukan pembayaran beberapa perusahaan seperti ini. Oke, nanti kita tunggu beberapa saat sampai Arafil itu bekerja dan menjalankan semua aktivitasnya. Nanti kita akan lihat di dalam SentinelOne apa sebenarnya aktivitas yang dilakukan oleh ransomware Arafil ini. Ya, kita akan lihat semua aktivitasnya di SentinelOne. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam SentinelOne. Nah, di sini udah kelihatan ya bahwa desktop saya udah berwarna merah dan statusnya sudah infected ya, bukan healthy lagi. Nah, kita lihat di insiden ya, insiden pada hari ini ya, aplikasi pedulilindungi.exe ya. Kita klik, kita ke explore. Nah, di sini kita lihat ya seluruh aktivitas yang dilakukan oleh ransomware tersebut ya. Dia tadi ya menjalankan consent.exe yang sudah saya bilang untuk mengambil hak akses administrator. Dia juga menjalankan unsecap.exe yang merupakan komponen Windows atau legitimate DLL file untuk menerima panggilan balik dari program yang sedang running untuk instrumentasi manajemen Windows. Nah, biasanya dilakukan oleh ransomware untuk memanggil proses enkripsi. Di sini juga terlihat beberapa file dan juga proses yang di creation ya, maupun di ya behavior yang di creation maupun di modification. Kita lihat dari Peduli Lindungi ya, ini yang di creation. Lalu Peduli Lindungi exe ya, ini ada beberapa file yang di modification ya, yang dirubah secara filenya. Ini readme, di consent ya, kita bisa lihat ya. Nah, kita juga bisa melihat misalkan di dalam ini konsol Windows host ya, kita bisa melihat image path yang dilakukan di konsol Windows host dengan script yang berjalan yang ada di dalam PowerShell seperti ini ya. Ini script yang sudah command line yang sudah di obfuscate ya. Jadi kita bisa melihat seluruhnya ya, aktivitas yang dilakukan oleh ransomware tersebut. Setelah kita mempelajari storyline ya, atau timeline yang ada di dalam
eh, aktivitas yang dilakukan oleh Peduli Lindungi yang sebenarnya adalah arrival ransomware tersebut. Nah, kita mungkin perlu informasi lebih detail ya tentang ransomware tersebut. Kita bisa mengunjungi situs MetroAttack ya. Semua yang sudah diklasifikasikan oleh SentinelOne seperti ini. Ya, contohnya kita mau lihat bagaimana behave ini ransomware tersebut berjalan ya, atau memodifikasi operasi di dalam file. Nah, kita bisa lihat di dalam situs MetroAttack ya. Ini ada data destruction. Ya, ini prosedur example yang dilakukan, langkah untuk melakukan mitigasinya seperti apa, detection-nya juga seperti apa ya. Dia memodifikasi user directory di bawah sistem 32 di Windows. Ya, ini beberapa jurnal yang related dengan kejadian atau insiden seperti ini. Ya, jadi kita bisa pelajari lebih detail dari situs MetroAttack. Nah, itu merupakan lembaga independen ya, yang concern di bidang security. Nah, setelah kita explore storyline, ya setelah itu misalkan kita juga mau melakukan forensik ya dari storyline yang ada di yang sudah dibuatkan oleh SentinelOne tersebut ya. Dari setelah kita cek explore, ya kita udah mempelajari storyline-nya, apa-apa aja yang dikerjakan, ya termasuk command line yang dia lakukan. Lalu kita mau pelajari investigasi secara forensik tentang storyline yang sebelumnya terjadi. Nah, kita bisa klik di sini, lalu open di visibility, ya nanti muncul seperti ini ya, bahwa kita bisa lihat melakukan threat hunting juga, apakah ada desktop lain atau komputer lain atau endpoint lain yang terkena proses yang sama ya dari aplikasi Peduli Lindungi. Dan kalau misalkan kita melihat ke tree view-nya ya, kita bisa lihat ya, ini seluruh proses yang tadi berjalan ya dari aplikasi Peduli Lindungi tersebut ya. Misalkan kita mau lihat prosesnya itu secara forensik ya, secara keseluruhan. Jadi tidak hanya yang berjalan ke depan yang tadi kita sudah lihat bahwa aplikasi itu menjalankan berbagai macam hal ya, dari aplikasi Peduli Lindungi dia menjalankan consent.exe, dia menjalankan PowerShell. Lalu kita juga perlu untuk melihat ke belakang ya, tentang secara forensik apa aja sebelum Peduli Lindungi itu berjalan, apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh kita ya, oleh komputer kita. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa sebelum aplikasi Peduli Lindungi ini running ya, kita membuka ya beberapa hal ya. Salah satunya ada 7zip ya, untuk mengekstrak. Berarti kita melakukan ekstrak sehingga aplikasi ini jalan. Lalu kita ada Radel 32 ya, ini adalah proses ketika kita mendownload sesuatu ya, dia akan menjalankan proses ini. Dan juga aplikasi FrameHost seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa aplikasi FrameHost ini untuk yang menjalankan main client dari Windows Store yang ada di Microsoft Windows. Nah, kita bisa lihat melakukan forensik ya. Setelah kita melakukan forensik terhadap ini semua, nah sekarang saatnya kita melakukan recovery ya. Jadi kita udah tahu bahwa ini merupakan dari email yang di-download lalu di-running sehingga berjalan seperti ini. Ya, kita udah tahu. Nah, sekarang kita mau balikan dia ke kondisi sebelum ini berjalan. Jadi sebelum seluruh proses ini berjalan, kita kembalikan ke kondisi yang ada di sini. Ya, dia yang ada di explorer.exe. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahap recovery. Jadi setelah itu semua dilakukan, ya, tindakan yang kita lakukan, kalau misalkan ada banyak proses ya, kebetulan ini cuma satu ya, ada 2 status ya proses. Nah, kalau misalkan banyak, kita cukup klik di sini, lalu threat action, lalu pilih mitigation action, dan tinggal klik aja rollback. Cukup mudah ya, tinggal klik rollback, nanti kondisinya akan kembali ke sini. Nah, sekarang kalau misalkan kita perlu mempelajari terlebih dahulu, bisa juga di dalam tampilan layar ini ya. Jadi setelah kita mempelajari timeline-nya ya, seluruh proses-proses jam berapanya, storyline-nya, kita pelajari semua storyline proses yang dilakukan, kita udah di visibility, dan juga kita cek semua desktopnya, bahkan membaca jurnal-jurnal yang terkait, bahkan mempelajari lebih detail dari situs MetroAttack, maka kita bisa klik mitigation action, lalu pilih rollback. Lalu mark as resolve, lalu anggap ini sebagai true positive. Tinggal begini aja. Nah, nanti seluruh
endpoint kita akan kembali ke kondisi sebelum RFIL atau ransomware ini menyerang. Oke, sekarang kita lakukan ya. Lalu kita akan lihat bagaimana prosesnya di dalam endpoint kita. Oke, saya akan klik apply. Lalu kita lihat di endpoint kita ya, tadi udah lihat ya ada beberapa file yang di delete, yang di kill oleh SentinelOne. Ya, ini terlindungi resolve ya. Lihat ya proses mitigasi ya, sudah dilakukan proses mitigasi, sudah di quarantine semua prosesnya. Oke, ya ini ya sudah dimitigasi dan semua file-file yang sudah di quarantine oleh SentinelOne. Kita akan tunggu beberapa saat sampai proses ini selesai. Nah, di dalam konsol SentinelOne sebenarnya kita bisa juga lihat prosesnya. Itu ada di sini ya. Nah, ini lagi proses rollback ya, udah remediate, quarantine. Nah, ini semua bisa dilihat di dalam SentinelOne. Nah, cuma kita mau lihat aktivitas itu ada di dalam. Nah, ini sebetulnya semuanya udah running ya, sudah berjalan ya, bahwa proses rollback ini sudah berjalan di dalam SentinelOne. Jadi file-filenya udah bisa kita buka ya. Di mana tadi semua file itu dienkripsi. Sudah bisa kita buka semuanya. Ya, semua sudah tidak ada dienkripsi, termasuk tampilan layar saya ya. Layar desktop saya sudah kembali seperti semula. Nah, bahwa saat ini statusnya komputer kita sudah bisa digunakan seperti sedia kala. Nah, setelah melihat endpoint kita sudah kembali seperti sedia kala, statusnya di dalam konsolnya SentinelOne kita sudah bisa lihat ya, sudah di rollback dan statusnya dia di dalam endpointnya sudah kembali ya, berwarna hitam dan statusnya sudah healthy ya, status sudah healthy. Nah, lalu kita kembalikan tadi masih di containment, sekarang kita reconnect ke network. Nah, kita statusnya udah clear ya, semua permasalahan di endpoint kita sudah dibersihkan ya, file-file sudah dikembalikan seperti semula. Bahwa kali ini kita sudah melakukan mitigasi terhadap ransomware RFIL. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikian technical session dari saya. Semoga ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih semuanya dan sampai berjumpa kembali Ya, di dalam terima kasih. Ya, terima kasih. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Banyak juga ya pertanyaan. Oke. Apa nih? Dari ya. Oh, ini bukan. Ini pertanyaan saya di sesi sebelumnya lebih pas. Saya bisa mendeteksi atau mengetahui API suatu email dengan domain name palsu seperti yang kita dapat email dari abc.com, padahal itu bukan email dari abc.com. Ya, ini harusnya memang tadi udah dijawab dari pertanyaan sebelumnya ya. Harusnya memang perlu adanya ya mail gateway lah yang untuk mendeteksi. Kalau misalkan ya, kalau IP ya misalkan, kan kita tahu ya kalau sekarang ransomware ada yang malware atau ransomware ada yang include dengan Trojan ya. Dia sudah termasuk sama Trojan activity. Nah, di situ nanti ada IP itu Pak. Nah, IP itu yang bisa kedetek sama SentinelOne. Jadi bisa kelihatan nih. Misalkan tadi kan kita lihat ya di layar konsol SentinelOne, proses-proses ya dia ngebuat create file, atau modification file, atau dia ngebuat proses baru apa yang dia lakukan. Nah, ketika dia membuat koneksi ya dengan IP public keluar, nah itu muncul nanti di Explorer SentinelOne, di storyline-nya kelihatan tuh IP public dia melakukan koneksi kemana. Nah, itu muncul. Lalu dari Eka, apakah sudah ada tools melakukan decrypt tanpa melakukan pembayaran jika hal ini benar-benar terjadi pada user? Tools melakukan decrypt tanpa melakukan pembayaran. Ya, jadi kan namanya orang yang ngebuat ransomware ya. Ransomware memang ditujukan untuk istilahnya ransom lah ya. Nah, otomatis dia penggunaan enkripsi yang digunakan pun itu asymmetric key, karena dia nggak mau ada siapapun yang buka. Asymmetric key itu ditentukan juga melalui panjang kunci. Semakin panjang kuncinya, semakin susah dibuat dekripsinya.
nggak kayak yang dulu ya. Kalau misalkan yang ransomware yang versi-versi lama ya, yang bukan zaman sekarang ini ya, itu udah dia menggunakan symmetric key. Jadi untuk mudah ya dicari ya, mudah dicari. Kalau misalkan key ini ya, kunci ini pasangannya apa, nah itu mudah diganti, mudah dicari. Tapi kalau zaman sekarang sudah asimetrik, jadi otomatis tidak memungkinkan lah ya untuk melakukan decrypt kalau misalkan terkena ransomware ya, decrypt tanpa melakukan pembayaran. Karena memang tujuannya begitu, tujuannya buat ransomware seperti itu. Tapi ada yang agak aneh sih. Ada beberapa ransomware yang saya teliti itu agak sedikit aneh karena dia contohnya salah satu NotPetya. NotPetya itu dia yang di-encrypt adalah master boot record. Nah, tujuannya buat apa encrypt master boot record? Kan tujuan kita supaya ransom ya, supaya orang ngebayar ke kita. Nah, itu saya agak bingung sebenarnya sama si pembuat NotPetya. Nah, terus apakah SentinelOne bisa melihat software apa yang terdapat ransomware pada komputer yang belum terinstall agent? Sehingga apakah SentinelOne bisa melihat software apa yang terdapat ransomware pada komputer yang maksudnya belum terinstall agent SentinelOne. Kalau belum terinstall agent SentinelOne ya otomatis tidak bisa. Karena SentinelOne belum, ya gimana caranya? Dia belum di komputernya belum ada agent, ya belum ada agentnya SentinelOne di endpoint-nya, ya entah PC, laptop, server ataupun smartphone. Nah, belum ada agentnya SentinelOne, gimana dia bisa tahu kalau ada aktivitas yang terjadi di endpoint tersebut? Nah, itu sih sebenarnya logika seperti itu. Nah, otomatis software apapun ya yang terdapat ransomware ataupun tidak dapat ransomware, kalau belum ada agentnya, belum ada koneksi apapun ya dengan SentinelOne, ya dia lihatnya seperti apa. Oke, selanjutnya Mas Eliando, apakah bisa SentinelOne melakukan recovery PC yang sudah terlanjur? Ya ini sama ya, sebelum dilakukan instalasi agent SentinelOne. Nah ini jawabnya tidak bisa ya. Ya karena memang SentinelOne kan dia belum mengetahui apapun yang terjadi di komputer di endpoint kita ya. Nah, fitur untuk menjalankan rollback SentinelOne itu namanya snapshot. Nah, untuk menjalankan rollback. Nah, kalau misalkan belum diinstal agent ya, habis itu sudah dia terinfeksi dulu sama ransomware, baru diinstal SentinelOne, ya SentinelOne nggak tahu nih kondisi sebelumnya yang benar tuh yang mana. Ya, kondisi sebelumnya yang benar yang mana. Nah, akibatnya apa? SentinelOne, tapi dia tahu bahwa ini adalah file-file yang mengandung ransomware. Dia bisa kill dan quarantine. Tapi kondisi sebelum yang masih baik, ya, kondisi dia belum terkena ransomware itu seperti apa karena belum diinstal agent, jadi otomatis SentinelOne nggak bisa tahu. Nah, itu seperti itu. Ya, apakah sistem rollback menggunakan sistem restore Windows? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Oke. Sistem restore-nya Windows itu menggunakan VSS atau volume shadow copy-nya milik Windows. Ya. Nah, itu yang digunakan oleh sistem restore-nya milik Windows. Nah, apa yang dilakukan oleh SentinelOne? Ya, dia mengcapture dari sistem VSS-nya milik Windows. Ya, dia melakukan capture, lalu dia simpan di dalam hasil capture-annya itu disimpan di dalam agent SentinelOne yang secara default dia capture setiap 240 menit sekali. Default, tapi bisa kita rubah, ya. Kalau saya tadi berubahnya jadi 59 menit sekali. Nah, dia capture yang ada di sistem restore Windows, termasuk kalau dia mau storage-nya, ya, tempat penyimpanannya itu storage-nya ada di dalam shadow-nya milik Windows. Nah, itu untuk jawabannya seperti itu. Jadi memang walaupun nih seandainya ada ransomware yang mendelete VSS-nya milik Windows, nggak apa-apa. Karena udah di-capture sama SentinelOne. Walaupun ransomware itu di-delete, ya nggak masalah. SentinelOne tetap bisa balikin. Nah, SentinelOne berarti melakukan backup juga periode, ya ini tadi sudah jawab ya, berapa menit ya, 240 menit secara default, cuman bisa kita atur ya, tergantung konfigurasi yang kita lakukan. Pak, seandainya ransomware lock BIOS, apakah ini nih? Tadi saya udah bilang ya, ini terjadi di NotPetya ya, dia ngeblok MBR ya, master boot record-nya. Nah, ini seperti tata ransomware. Oke. Nah, ini ketika misalkan ya gini ya, seperti yang saya bilang ya tadi ya sebelumnya, apa yang saya simulasikan itu adalah untuk misalkan serangan zero day attack. Ya, jadi serangan di mana tidak ada satu signature pun yang terdeteksi oleh semua antivirus. Ya, tidak ada satupun yang mengenali
secara hash maupun file apa itu yang ada di dalam tadi aplikasi Peduli Lindungi tadi. Nah, sekarang ya kalau misalkan saran saya sih memang itu tidak dilakukan ya, apa yang saya lakukan tadi kan hanya untuk simulasi ya, untuk posisi detect only. Nah, saran saya memang lebih baik SentinelOne dibuat jadi posisi protect ya. Tujuannya apa? Supaya segala macam serangan termasuk ke MBR, masuk ke BIOS itu bisa diblok oleh SentinelOne ya. Kalau tadi itu simulasi ya, kita melakukan simulasi in case ya, misalkan ada zero day attack masuk ya, terus apa yang bisa dilakukan oleh SentinelOne. Cuma memang tidak disarankan untuk ya tadi saya bilang ya, tidak disarankan untuk kalau tidak di dalam supervisionnya SentinelOne. Nah, kemarin saya juga udah bilang kalau ada Bapak butuh expertise ya, kita ada layanan MBR-nya dari SentinelOne ya, kita bisa kontak untuk digital forensik maupun incident response ya, nanti bisa komunikasi langsung kalau misalkan mau melakukan tindakan-tindakan seperti yang saya lakukan tadi ya, itu tidak disarankan sebenarnya. Jadi mungkin lebih baik adalah dengan adanya supervision dari SentinelOne. Oke, maksudnya setelah terserang, apakah SentinelOne dapat melakukan audit terhadap komputer yang sudah bisa? Ya, tadi saya coba lakukan sedikit audit ya, dan juga forensik ya. Jadi bisa dilihat ya komputer mana, misalkan threat hunting ya, komputer mana yang terkena serangan yang sama. Terus apa yang sudah dilakukan ya, misalkan ransomware tersebut udah berhasil running sampai mana si ransomware tersebut, malware tersebut udah berani running sampai mana. Terus kita mau cek ya aplikasi yang menyebabkan tadi ya, kita forensik ya. Ternyata misalkan dari application firewall itu yang menjalankan Windows Store untuk mail kliennya di Windows. Nah, termasuk kita melakukan forensik sebelum ransomware ini atau malware ini aktif, apa aja proses yang kita lakukan. Nah, itu bisa kelihatan tuh dari SentinelOne. Sama satu hal lagi, Pak, apakah SentinelOne bisa mendeteksi selain virus ransomware seperti bisa spyware ataupun trojan? Ya, mungkin di next session saya akan coba melakukan hacking menggunakan Kali Linux ya. Kita akan tes ya, ya mungkin di webinar berikutnya ya. Kita akan tes ya. Saya akan coba untuk melakukan exploit ya. Saya akan coba untuk melakukan exploit ya menggunakan payload ya. Nanti SentinelOne bisa detect seperti apa. Nah, nanti kita bisa lihat ya di dalam simulasi berikutnya. Oke, history di SentinelOne itu disimpan di cloud atau on-prem karena ada agent. Oke. Ini pertanyaan bagus juga. Jadi SentinelOne itu punya on-prem dan juga cloud. Semua fitur yang paling lengkap itu ya, termasuk network attack surface, termasuk device control ya, ngeblok device dan segala macam itu ada di versinya yang ada di lengkapnya itu ada di versinya cloud. Nah, di on-prem itu ada fitur divisibility tadi ya, ketika saya melakukan forensik ya, forensik untuk melihat kejadian sebelumnya. Nah, itu tidak dimiliki di on-prem. Nah, cuman di on-prem tetap ada, tetap bisa terproteksi ya dengan adanya di on-prem. Jadi kalau Bapak Ibu hanya mau tahu yang penting komputer saya terproteksi lah, ya udah, ya nggak apa-apa juga sih. Bapak. Ya. Waktu tersisa tinggal 2 menit lagi. Oh iya ya, ini saya tinggal jawab pertanyaan nih. Oke, siap-siap. Tinggal satu nih kayaknya. Berarti ada kemungkinan aplikasi yang terinfeksi masih tersisa di cache setelah di rollback? Tidak ada. Jadi semua cache yang ada di registry itu terekam sama SentinelOne, ya. Terekam semua hal yang terjadi di SentinelOne itu ada nanti kalau bisa dilihat semuanya dibuka itu ya, registry apa yang dirubah, apa yang dilakukan, termasuk input file perubahan misalkan value di dalam registry itu terdeteksi. Nah, itu bisa dibalikin oleh SentinelOne. Jadi semuanya hilang, ya, kembali ke normal. Oke, itu aja mungkin dari saya. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They're out there, working day and night to breach your data and take what's yours. Ransomware, botnets, zero-day attacks. It's kind of scary if you think about it. Or you could not think about it at all. This is autonomous cybersecurity. This is SentinelOne.